Bapak Imam Masjid, Bapak Kiai Abdul Wahid, dan kiai-kiai yang hadir di majelis ini mudah-mudahan diberikan istiqomah bil ibadah wal barakah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola ini, walaupun terpencil tapi mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyakuran dalam rangka pemberangkatan haji insyaallah sebulan lagi. Bapak Kiai Niam sekeluarga dengan istrinya dan juga Bapak Haji Hasan Suharjo sekalian. Ini Pak Harjo itu haji yang kedua, udah kapok, sudah berangkat haji lagi. Berangkat haji nanti insya Allah pulang ingin berangkat haji lagi. Terus menerus. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini ketularan semuanya. Sedikit demi sedikit nabung UNH. Mudah-mudahan tahun depan dipanggil ke Baitullah semua. Kalau tidak berangkat haji ya umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, Allah berfirman, wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna la yaqtuna fihi wa tara ya'tunahu summa yarji'una ila ahlihim summa ya'uduna ilaihi. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, walaupun telah melakukan ibadah di sana dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan ikhlas, lalu pulang di tengah-tengah keluarga mereka, setelah sampai di rumah ternyata ingin kembali ke Baitullah. Walaupun sudah setiap bulan berangkat umroh, setiap tahun berangkat haji terus-menerus sepanjang usianya, ternyata juga ingin balik ke Baitullah. Ini contohnya Bapak Haji Harjo. Bapak Haji Harjo. Kalau kita hanya cari dipanggil Pak Haji, sebenarnya kan haji sepisan sudah cukup tuh Pak. Pak Jamiah, sekali saja sudah cukup tuh. Kalau untuk sombong-sombongan tidak perlu ke Mekah, beli seperti ini putih. Nanti ketemu orang sini, Pak Haji mau kemana? Masya Allah. Semua orang yang telah datang ke Baitullah, walaupun telah melakukan ibadah haji dan umrah secara sempurna, ketika mereka pulang di rumahnya ingin balik lagi ke sana, ingin balik lagi ke sana, dan ingin balik lagi ke sana. Memang itulah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung ke Baitullah. Memang Baitullah itu luar biasa. Tengah-tengah bumi itu Baitullah. Seluruh roh-roh orang yang beriman itu rindu untuk datang ke sana. Apalagi kita semua rindu datang ke Baitullah. Baitullah itu tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Walaupun dosanya segunung anak-anak,
ahli dosa, ahli maksiat, ketika masuk ke Baitullah dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang disucikan oleh Allah. Makanya para penjahat, orang-orang yang banyak mempunyai Tuhan, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam hatinya punya niat jahat kepada sesama manusia, mereka ketika masuk ke Baitullah dikeluarkan paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak betah, tidak kuat tinggal di Baitullah. Sehingga di atas Baitullah itu dilarang melintas pesawat. Kenapa? Kalau lewat di atas Baitullah akan terjadi radiasi sehingga membuat pesawat bisa jadi akan terbakar atau mesinnya mati. Kenapa? Karena di dalam pesawat tersebut ada juga orang yang tidak sholat, ada juga orang yang kafir, ada juga orang yang musyrik. Maka dilarang penerbangan itu di atas Baitullah. Masya Allah, luar biasa. Syekh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, siapa saja yang masuk ke Baitullah Masjidil Haram akan hilang rasa dengkinya, akan hilang rasa dendamnya. Diceritakan bahwa ada seseorang itu yang membunuh bapaknya, lalu masuk ke Baitullah, lalu anaknya itu melihat, ini dulu membunuh bapak saya. Ketika anaknya melihat pembunuh orang tuanya, ia dalam hati tidak ada lagi rasa dendam, dicabut rasa dendamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah rasa kasih dan sayang. Makanya benar Allah berfirman, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke Baitullah, dia akan aman, dia akan tentram, dia akan damai. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seminggu yang lalu ada tamu yang datang ke rumah saya jam 12 malam mau lompat pagar karena dia ingin masuk ke masjid, ingin tenang tentram. Orang ini 25 tahun dididik dalam agama Islam, dididik untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, pinter ibadahnya sudah bagus. Tetapi ketika masuk ke biak, dia kena pergaulan yang salah. Selama 5 tahun tidak sholat, tidak puasa, wal kedua serandal kadar diuntal, istri orang juga jadi halal. Setiap saat dalam telinga kanan dan kiri dibisiki, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan jahat dari jin dan jin-jin yang sesat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah kepadanya. Dia punya HP, dalam HP itu ada ruqyah. Kemudian ditempelkan di telinga, ternyata seluruh di dalam tubuh itu menjerit kesakitan. Bangsa-bangsa jin jahat yang ada di dalam tubuhnya menjerit seraya terbakar. Ia muter ke Baitur Rahman, ternyata jam 12 Baitur Rahman pintunya tertutup. Mau ke masjid yang lain tertutup, ternyata dia ingat ada di Samofa, lari ke Samofa, pintunya juga tertutup. Rasa ingin masuk ke masjid untuk menenangkan hatinya, sampai mau lompat. Ternyata ada penjaga yang tahu sehingga dibukakan. Setelah masuk dia ke masjid, berusaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini membuat hidupnya sengsara. 5 tahun tidak sholat, 5 tahun tidak puasa, pada 25 tahun dididik menjadi orang yang musyrik yang baik. Kemudian saya ajarkan 2 kalimat yang istimewa. Laksanakan sholat 5 waktu,
Kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dan bacalah astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. 5 hari ia lakukan dengan tekun. Alhasil 80% dia sudah menjadi orang yang sadar tentang kesalahannya. Kemudian ia mulai dengan ibadah-ibadah yang baik. Alhamdulillah, ini sekarang orangnya sudah mulai baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji itu panggilan dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau Allah sudah memanggil kita, jalan apapun akan bisa. Ada yang namanya haji zaman dulu tuh haji bakar, bantuan bongkar. Ada yang namanya haji wahyu, sawai payu. Ada lagi namanya haji bansos, bantuan sosial. Ada lagi namanya haji daksah bayar. Masya Allah, Pak Yai Wahid itu tidak sah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau Allah sudah memanggil kita, jalan apapun akan sah. Ini yang istimewakan bapaknya Bapak Wahid. Begitu daftar langsung berangkat. Ini istimewa. Pada rata-rata daftar nunggu dulu 10 tahun, 18 tahun, Masya Allah. Begitu daftar langsung panggilan berangkat. Ini kan aneh bin ajaib. Itu panggilan Allah. Tapi yang belum dipanggil oleh Allah, walaupun mobilnya 4, rumahnya 4, istrinya 4, juga tidak berangkat. Kenapa? Dipikir-pikir uang 30 juta itu kalau diputer kan lumayan. Kalau tahun ini diputer, siapa tahu tahun depan bisa menjadi 100. Yang sudah punya 100 harusnya berangkat sama istrinya, sama orang tuanya, sama mertuanya, diputer dulu tahun depan. Tahun depan puter dulu. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau sudah siap ditunda, kira-kira akan untung apa bangkrut? Bangkrut toh? Apalagi yang sudah masuk rekening dicabut lagi. Masya Allah. Cuk sampai Bapak. Masya Allah. Ya. Kalau kita sudah siap, ini ada doa yang diijazahkan oleh para guru. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamah. Insya Allah kita baca terus ba'da sholat 7 kali. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamah. Insya Allah secepatnya kita akan dipanggil ke sana. Walaupun kita tidak punya uang, sekarang banyak ujian. Istighosah kita itu sekarang alhamdulillah kemarin memberangkatkan 2 orang umroh. Insya Allah tahun depan 4. Oh ini makanya yang sanggup istighosah mudah-mudahan dipanggil dulu. Amin ya rabbal alamin. Pak, saya nggak punya uang, gaji saya kecil Pak. Masya Allah. Kalau Allah memanggil kita, itu kita tinggal berangkat saja. Kalau Allah memanggil kita, jangan hitung-hitungan, jangan eman-eman. Kenapa? Kita keluarkan modal misalnya 60 juta untuk berangkat ke Mekah. Nanti ketika kita sampai di sana, pulang insya Allah diganti oleh Allah berlipat ganda. Oh, coba kita lihat di biak ini yang sudah pulang haji Mekah. Kira-kira tambah sulit ekonominya apa tambah makmur hidupnya? Makmur apa sulit? Oke, masalah.
Ini saudara saya Pak Haji Jo ini, Masya Allah sudah berangkat kondak kapok, gitu. Sudah berangkat waktu jejakan serahkan, sekarang berangkat sama istrinya, ngajak juga ibunya. Ini anak luar biasa, ngajak istrinya, ngajak ibunya. Mudah-mudahan tahun depan berangkat lagi ngajak Pak Ustadz. Ini yang salah. Jadi pengajian seperti ini harus ustaznya dulu. Ya Allah, saya itu sudah punya niat. Mudah-mudahan jalannya banyak, mudah-mudahan. Kemarin sayangnya tidak ketemu dengan Raja Salman. Kalau ketemu Raja Salman saya langsung diajak ke sana. Aduh, masalah Arab datang ke Biak, datang ke Bali. Ya Allah, haji Pak ya. Gini. Itu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati ketika melaksanakan haji wis surga tempatnya. Ya makanya berangkat haji itu kan undangan Allah dan undangan malaikat, gitu. Undangan Allah dan undangan malaikat. Yang kita cari hidup ini kan hidup yang istiqomah ibadah, matinya husnul khotimah. Berapa banyak orang yang berangkat haji ingin mati ke Baitullah. Tapi kalau pengen mati ke Baitullah, matilah yang cerdas. Nunggu kalau ada musibah di sana. Nunggu kalau tower jatuh. Kenapa? Kalau mati ketika kena tower di Baitullah, dia matinya husnul khotimah, tapi juga 10 anak cucunya itu bisa berangkat haji gratis. Nah, carilah mati yang cerdas. Itu kan kemarin yang mati kan banyak ya. Jadi dia matinya sudah husnul khotimah, masih dapat bantuan miliaran untuk memberangkatkan haji dari keluarga yang belum berangkat haji. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nasihat kepada kita bersama, dasar iman tentang haji. Kenapa? Karena ini modal hidup kita yang barokah. Saya itu heran, banyak orang yang tidak jadi bisnis modalnya untuk haji dulu, yang tidak jadi bikin rumah uangnya untuk haji dulu. Kenapa? Kalau kita mengutamakan Allah, pasti Allah mengutamakan kita. Ini jawabannya. Kalau kita melupakan Allah, Allah pasti melupakan kita. Kalau kita menunda-nunda panggilan Allah, Allah juga akan menunda-nunda keberkahan kita. Makanya ini, kalau memang sudah siap, jangan berpikir panjang. Insya Allah sedikit yang kita masukkan ke uangnya nanti dimudahkan oleh Allah untuk melengkapinya. Masalah berangkat kapan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sudah ada tiketnya masing-masing. Kadang-kadang sudah 1 tahun mau berangkat, dilarang diambil malaikat dulu, tidak jadi berangkat malah keduluan malaikat maut. Nah, ini memang panggilan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang berangkat haji itu harus bekalnya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan sampai mau berangkat haji niat saya di sana banyak barang yang murah. Biasanya di depan Masjid Madinah itu banyak barang-barang yang murah. Saya mau borong. Itu salah. Saya berangkat haji karena biar dianggap mosok orang kaya tidak berangkat haji karena yang kaya sudah haji. Karena manusia itu salah. Jadi niat pertama berangkat ke Baitullah, haji maupun umrah, niatnya hanya karena Allah. La syarika laka labbaik. Niatnya kita menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara orang katanya kalau ke Baitullah nanti tawaf dekatlah Ka'bah, kemudian sobek itu kain Ka'bah. Siapa yang bisa bawa dikit ini insya Allah ditempatkan di toko, laris tokonya. Nah, itu salah. Ya, karena sudah otomatis siapapun kita berbekal takwa menghadap Allah
Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan oleh Allah. Justru hidup kita akan barokah. Makanya tadi sekali berangkat ingin berangkat lagi. Sekali berangkat ingin berangkat lagi, 10 kali sudah berangkat ingin berangkat lagi. Sepanjang masih hidup ingin berangkat ke Baitullah. Ketenangan, ketentraman, kedamaian yang kita peroleh ketika kita di sana dan ketika kita telah pulang ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan panggilan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, sebelum teman-teman kita yang mau berangkat haji dan umroh, sebaiknya kita juga pamitan dengan kiri kanan kita, minta maaf, minta doa restu. Kita doakan semua yang berangkat haji, baik Pak Ustadz Niam sekalian, Pak Harjo sekalian, juga ini Pak Wahid insya Allah nanti juga sekalian, dan yang lain kita doakan berangkatnya selamat, di sana juga hajinya selamat, pulangnya selamat, haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Kalau di antara mereka punya kesalahan sesama kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mari kita ampuni mereka, saling maaf memaafkan. Apalagi sekarang kita masih di bulan Syawal, saling maaf memaafkan. Kenapa? Karena berangkat ke sana ada juga nanti yang bisa pulang ke rumah, ada lagi yang langsung bablas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita saling memaafkan di sini, jangan sampai dosa di antara kita menghambat di akhirat nanti untuk memulai ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.